Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Kusuma dari semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh dosen penghapus saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH, dan dengan dosen pendamping yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Redayani SAMH mengenai bab 3, yaitu perbarengan atau gabungan tindakan pidana atau summon law atau konkursus. Yang kesatu yaitu pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasal dapat disimpulkan bahwa yang kesatu, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara kedua pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor satu, karena menyangkut perbuatan. Yang kedua yaitu pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana. Diatur dalam buku 1 KUHP bab 5 pasal 63 sampai 71. Yang kesatu perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua perbuatan berlanjut atau for gadget handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau for gadget handling adalah bukan bentuk konkursus murni. Yang ketiga yaitu sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP, menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneous. Selanjutnya yaitu perbuatan berlanjut atau for gadget handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja. Dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok terberat. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau for gadget handling. Yang kesatu, seseorang pembantu yang mencuri uang majikan yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10 ribuan yang berjumlah 1 juta rupiah atau segepok. Uang tersebut diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja pembantu tersebut, yaitu dengan pasal 362 KUHP. Selanjutnya itu perbarengan perbuatan atau konkursus realis pada pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, atau absorpsi yang dipertajam atau diperburat. Contoh, melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun, yaitu 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. Selanjutnya itu konkursus realis pelanggaran plus pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contohnya, melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 tambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila si A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan,
maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Selanjutnya yaitu pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang pemindanaan dalam tindak pidana. Yang kedua, stelsel atau sistem pemindanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP itu memberatkan. Sekian review bab 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.